Shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan hari ini, perkenankan saya untuk boleh mengucapkan selamat Hari Raya Buah Sulung ya bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun mereka yang mungkin mendengarkan akan siaran khotbah pada hari ini. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dan memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita ambil dari kitab Imamat 23 ya, tentang hari-hari raya Bapak Yahweh. Kita boleh baca dari Imamat 23 ayatnya yang ke-9 sampai ayat ke-14 ya. Ini tentang hari raya buah sulung. Ya, kita akan baca sama-sama dari kitab Imamat 23 ayat 9 sampai 14 seperti yang tertera di depan ya. Kita baca sama-sama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna, berumur setahun sebagai persembahan bakaran bagi Yahweh. Dan persembahan sajiannya 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh, bau harum yang menenangkan, dan persembahan curahannya anggur 1/4 hin, dan roti juga bulir bakar serta hasil ladang. Kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Haleluya. Puji Bapak Yahweh ya. Kita sudah boleh bersama-sama tadi mendengarkan akan beberapa kesaksian-kesaksian yang begitu indah, di mana nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach boleh dipermuliakan ya. Jadi intinya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengucap syukur, banyak-banyak berharap sama Bapa Yahweh ya, karena rintangan apapun, rintangan banjir, rintangan masalah keluarga, rintangan masyarakat, apapun yang mungkin berada di luar kehendak kita, boleh Bapa Yahweh tangani, boleh Bapa Yahweh selesaikan ya. Dan puji Bapa Yahweh, doa ya, sekali lagi tetap berdoa. Tadi ada 2 jenis doa yang disampaikan tadi ya, doa yang dalam hati maupun doa yang diucapkan melalui mulut ya. Doa yang di dalam hati, apalagi doa yang hanya dalam kondisi ngantuk, biasanya doanya terbuai dalam tidur ya. Dan puji Bapak Yahweh, ada suatu pembelajaran yang boleh kita pelajari sama-sama ya. Jadi kesaksian pembelajaran ini boleh kita ambil poinnya ya, boleh kita ambil poinnya. Ucapkanlah doa, dan tadi salah satu contoh doa yang terucap dari mulut orang tua ya, yang dalam tanda kutip mungkin tidak diharapkan terdengar oleh anaknya, tapi puji Bapak Yahweh di situ anak boleh mendengar, dan jamahan kuasa daripada Bapak Yahweh boleh bekerja ya atas keluarga ini ya. Jadi sekali lagi kita mengucapkan doa itu bukan hanya bukan hanya supaya sebagai suatu kebiasaan ya, apalagi yang seperti dulu ada orang yang mencemooh supaya jangan mengucapkan doa Bapa kami dalam ibadah seperti ini ya, karena itu katanya tidak sesuai dengan pola Ibrani
Ya itulah. Mau katanya sesuai pola-pola Ibrani ya. Tapi ya intinya itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yeshua adalah doa Bapa kami. Dan itu adalah doa yang dasar bagi kita semua. Ucapkanlah doa melalui bibir, mulut, perkataan kita ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Ketika kita berdoa, berucap, telinga kita mendengar. Ketika kita membaca, memeditasikan, mengobservasi akan kebenaran firman Tuhan, telinga kita boleh mendengar dan situ boleh timbul iman yang boleh menguatkan kita semua. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Sebelum kita sampai ke pemberitaan firman Tuhan, ada dua cerita. Dua cerita yang mau saya ceritakan sedikit kepada Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, mungkin saya atau juga mungkin Bapak Ibu tidak pernah memperhatikan apa yang kita makan. Ya. Oleh karena itu orang berkata hati-hati dengan mulutmu. Ya. Dan ternyata saya mikir hati-hati dengan mulutmu itu tidak hanya sesuai dari ucapan aja. Tetapi apa yang kita juga makan, ya hati-hati dengan mulutmu. Ya. Sejak saya saya juga kan mulai menekuni, mulai belajar masak Bapak Ibu ya. Saya coba dari belajar masak itu saya jadi tahu tentang hal-hal yang ditambah dalam masakan tersebut. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya punya latar belakang tensi darah saya itu 130, walaupun secara kedokteran, secara umum itu dibilang normal, tapi kalau dalam tempat pekerjaan itu belum dianggap normal. Jadi 130, 140. Nah, dari situ karena saya tidak mau bergantung sama obat. Ya, karena obat itu bukanlah penyembuh. Ya, obat hanya menangguhkan penyakit, ya. Tapi yang menjadi penyembuh adalah kita harus cari tahu nih akar permasalahannya ada di mana. Sudah tahu akarnya, dibasmi akarnya, baru diobati. Tapi kalau akarnya belum tahu, mau diobati ya sampai sebagaimanapun obat hanya sebagai menangguhkan penyakit ya. Dan di sini saya coba belajar Bapak Ibu ya. Saya coba berpikir apa sebenarnya makanan yang suka saya konsumsi. Ya. Kalau kata orang, kalau untuk menghindari penyakit darah tinggi, jauhi garam-garam. Ya, jauhi garam yang asin-asin. Saya sudah dalam pikiran saya juga sudah berpikir, padahal garam sudah saya kurangin. Mie rebus yang asin-asin sudah saya kurangin. Apalagi ya? Saya coba berpikir hal yang saya suka makan adalah gorengan pakai saus sambal. Atau saya suka makan mie bakso pakai saus sambal dan kecap. Saya coba berpikir dari situ ya, hati-hati dengan mulutmu. Ya, di situ saya coba, mungkin Bapak Ibu juga tidak pernah memperhatikan nih apa yang kita makan. Misalkan saus sambal, kalau gorengan udah tahu lah ya, saus sambal. Bapak Ibu coba cari tahu sebenarnya saus sambal itu isinya apa. Saya coba baca, di dalam ini kan, di botol saus sambalnya saya coba baca, kecil banget tulisannya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, ntar coba lihat ya. Itu tulisannya kecil, ditaruh di pojok bawah. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Komposisi yang tertingginya adalah bukan sambal, bukan cabai, tapi komposisi tertingginya adalah natrium. Natrium apa? Garam. Oh, ternyata dari sini nih sumber penyakit saya. Saya coba cari-cari lagi. Saya suka makan bakso pakai sambal dan juga pakai saus kecap manis. Ini kan cuma kecap manis, bukan asin. Kemarin ya beberapa hari yang lalu saya coba lihat di salah satu departemen store, saya lihat kecap manis. Loh,
Kandungan tertinggi yang pertama adalah bukan kedelainya, bukan gulanya, yang tertinggi adalah natriumnya. Bingung kan? Ini kecap manis, tapi kok yang tertinggi kok garamnya? Ya, itu tidak pernah kita, ya, hati-hati dengan mulutmu ya. Jadi apa yang kita makan, saya yakin tinggal makan ya mangap aja gitu ya. Kita nggak pernah berpikir apa sih sebenarnya isi daripada yang sebenarnya kita suka makan itu. Oh ternyata mungkin ini saus sambal tinggi natrium, kecap manis pun tinggi natrium. Nah saya nggak tahu, Becky kan suka masak di dapur, suka ngelihat apa enggak nih komposisi makanan ya. Atau jangan-jangan langsung masak gitu aja ya. Ya itulah, pokoknya coba kita perhatikan deh. Dan juga orang kadang-kadang suka menyalahkan MSG, katanya sih. MSG bisa bikin darah tinggi juga. Saya coba lihat, oh ternyata ketika saya makan bakso, itu campurannya adalah ada MSG-nya, ada sausnya, ada apa kecap manisnya. Dan ternyata kalau saya lihat dari kaldu, ya kaldu inilah ya, kaldu penyedap rasa, ada MSG-nya juga. Dan yang tertinggi apa? Garamnya. Dari situ, waduh ternyata selama ini apa yang saya makan ini yang merupakan favorit saya ya ternyata ya itu yang menyebabkan saya ada darah tingginya ya. Nah dari situ saya mengambil hikmatnya adalah oh ternyata ini yang sering sekali dilakukan juga bagi kita semua ya. Ya, kita sering nanti akan berlanjut dengan cerita saya yang kedua. Ya, jadi tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang kita makan, apa yang kita konsumsi. Jadi tinggal mangap, tinggal telan gitu aja tanpa dipikir. Ternyata ini adalah khususnya mungkin saus sambal atau juga kecap yang harganya harga ekonomis ya. Kalau harganya agak tinggi ya mungkin ininya komposisinya beda lagi beneran. Mungkin kalau yang kecap manis itu memang banyak mungkin kedelainya ya. Saya juga belum tahu ya, belum meneliti sampai situ. Ya itu adalah cerita yang pertama Bapak Ibu. Lalu cerita yang kedua adalah ketika saya masih kuliah di Salatiga, saya suka ngelihat orang-orang khususnya di hari Minggu itu mereka jalan ya di dekat tempat pernikahan Krisna Detak waktu itu. Mereka jalan dari bawah, nenek-nenek, kakek-kakek, orang-orang sudah berusia lanjut. Mereka jalan sambil pakai baju putih, sambil bawa kitab suci ditenteng gitu ya. Menuju ke tempat ibadah. Nah dari situ lihat, oh ini orang Kristen nih tandanya ya. Salah satu ciri dari orang Kristen gitu kan kalau hari Minggu pakai baju putih atau juga kalau yang ini roknya atau juga celananya hitam sambil bawa kitab suci. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda ya, sudah berbeda karena apa? Ya mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi ya supaya habis dari tempat ibadah bisa jalan-jalan ya akhirnya ke tempat ibadah juga persiapannya sudah begitu rupa, jadi pakaiannya antara pakaian mau jalan-jalan dengan pakaian mau beribadah ya sama ya. Apalagi sekarang kan disamarkan kan, tidak perlu bawa kitab suci tapi bawanya apa? Handphone yang dianggap suci ya. Padahal di tempat ibadah bukan buka aplikasi kitab suci tapi yang dilihat apa? Mungkin Instagram atau juga mungkin yang dilihat WhatsApp ya. Nah dari situ saya melihat Bapak Ibu, Mungkin di hari ini buat Bapak Ibu buat kita semua yang tergabung dalam beberapa WA group, khususnya WA group yang Kristiani lah ya. Mungkin pada mengucapkan hari ini Happy Easter atau juga Selamat Paskah ya di situ ya. Dan juga seperti tadi yang saya bilang ya, orang datang ke ibadah bawa nenteng-nenteng kitab suci. Tapi yang hari ini diucapkan adalah Selamat Paskah atau Happy Easter ya. Atau juga mungkin yang kemarin
kemarin saya sedang baca-baca, sedang lihat-lihat YouTube. Biasanya yang pertama kali saya lakukan adalah saya baca komentarnya. Jadi tentang apa namanya yang Alkitabiah itu sebenarnya Jumat Agung atau Paskah ya. Nah di situ saya lihat kasihan terhadap komentar orang-orang tersebut. Yang ada yang pertama bahwa hari Jumat itu adalah kata mereka adalah Jumat Agung. Jadi mereka kami tidak peduli apa kata firman, tapi kami hanya mendengarkan apa kata Bapak Gereja, Bapak-bapak gereja. Di situ saya kasihan banget ya. Padahal tiap minggu, tiap ibadah selalu nenteng-nenteng kitab suci, ya. Tapi itu hanya sebagai hiasan, ya, hanya sebagai hiasan. Dalam perilakunya, dalam kehidupannya, ya itu yang dilakukan hanyalah perintah daripada bapak-bapak gereja, bukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Padahal sudah tertulis dengan jelas sekali ya, dengan jelas sekali bahwa kematian daripada Yeshua itu adalah Paskah. Bukan, nggak ada itu namanya Jumat Agung tuh nggak ada. Tapi ya itu itu yang diagung-agungkan oleh orang-orang ya. Coba Matius 26 ayat 1-2. Matius 26 ayat 1 dan 2. Dan terjadilah ketika Yeshua telah menyelesaikan seluruh ajaran ini, ya udah selesai kan, udah selesai semua diajarin. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah tahu bahwa 2 hari lagi Paskah dan akan tiba dan anak-anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi 2 hari lagi Yeshua akan diserahkan untuk disalibkan. Akan ada acara apa? Akan ada acara Paskah. Tapi orang masih ngotot, oh ini adalah Jumat Agung. Karena apa? Kami percaya kepada bapak-bapak gereja. Ya itulah salah satu contoh dari pengajaran Nikolaus. Ya, apa kata bapak-bapak gereja, apa kata pemimpin gereja, itulah yang kami ikuti ya. Dan puji Bapa Yahweh, sekarang kita sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada dalam kitab suci kita yang namanya Jumat Agung ya. Seperti yang tadi kita pelajari ya, kita dengar dari kesaksian tadi, saya mengucap syukur dari kesaksian ini ada yang bisa mengambil dalam tanda kutip hikmahnya, pembelajarannya. Oh, tadi saya belum berdoa. Oh, tadi saya salah berdoa ya. Banyak orang ya seperti yang sudah diajarkan tentang firman Tuhan malah ngeyel ya. Malah ngeyel, tidak tahu. Malah semakin salah semakin ngegas. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu kan orang-orang perilaku orang zaman sekarang kan semakin yang salah, dia yang semakin kenceng ngegasnya. Semakin dia yang punya utang, semakin dia yang ngotot untuk tidak ngebalikin. Padahal ya itulah perilaku manusia ya. Sudah dikasih tahu, ini loh beberapa waktu yang lalu kan sudah dikasih tahu, ini loh perpuluhan, apa lagi? Ini loh makanan yang bersih, dan juga ini loh yang dilarang, yang harus kami lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Ini loh, khususnya apalagi bagi perempuan kemarin. Ini loh, jangan biarkan telingamu ditindik, karena tindik itu adalah lambang daripada perbudakan ya. Ada orang yang semakin dikasih tahu semakin merendahkan diri, ada orang yang dikasih tahu malah semakin ngegas ya. Dan puji Bapak Yahweh, saya bayangkan begini, dalam suatu perlintasan lalu lintas, apa yang akan terjadi? Kita kan sudah dikasih rambu-rambu nih, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, dilarang masuk ya. Apa yang akan terjadi? Sudah ada rambu-rambu ini, dilarang masuk, akan tetap masuk. Yang terjadi mungkin di dalam bisa clash sama kendaraan. Ya, atau juga mungkin di dalam ada jurang, kita tidak tahu. Tetapi semakin kita keras, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di belakangnya.
Dan puji Bapa Yahweh di hari ini, di dalam kesaksian ini, kita boleh diajarkan. Ada rambu-rambu, rambu-rambunya berupa apa? Torah. Torah adalah apa? Aturan, perintah, dan ketetapan yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya, patuhi aja aturan tersebut ya. Supaya apa? Jangan terjadi tabrakan, jangan terjadi nantinya rugi sendiri ya. Oleh karena itu kita boleh mengucap syukur ya. Di hari raya buah sulung ini ya, kita boleh bersuka cita sesuai dengan apa yang boleh kita baca tadi. Kita boleh semakin belajar. Dan sekarang kita ada satu lagi pelajaran ya, kita mau reminder sedikit Bapak Ibu ya. Coba lihat ke Excel-nya. Nah, Bapak Ibu coba dibesarin dikit. Bapak Ibu masih ingat yang ini enggak? Tentang umur-umur manusia. Jadi manusia itu kan baru terhitung umurnya ketika mereka jatuh dalam dosa, yaitu si Adam. Ya, Bapak Ibu masih ingat? Adam dimulai dari tahun ke-0, lalu di 2000 tahun ada siapa? Abraham. Ya, di 2000 tahun ada Abraham. Dan di situ menjadi dasar bagi kita bahwa perhitungan generasi adalah satu generasi sebanyak 100 tahun. Kenapa? Karena Abraham selama dia hidup 2000 tahun itu sudah ada 20 generasi. Berarti 2000 dibagi 20 sama dengan 100. Nah, sekarang saya mau ulang sedikit. Adam muncul di tahun 0. Lalu setelah itu 1000 tahun kemudian ada si Nuh. Ini nggak tahu saya Bapak Ibu masih ingat apa enggak. Kalau misalkan tidak ingat, kita ada wadah nanti setelah selesai ibadah ditanyakan seputar ibadah, seputar khotbah seputar ibadah ya. Supaya apa? Kalau tidak ngerti nanti bisa ditanya ya. Adam muncul di tahun ke-0, lalu setelah itu 1000 tahun kemudian, sekitar 1000 tahun kemudian muncullah Nuh. Lalu setelah itu 1000 tahun kemudian lagi muncullah Abraham atau juga di tahun ke-2000. Lalu 1000 tahun kemudian atau di tahun 3000 ada namanya si Daud atau Daud. Lalu setelah itu 1000 tahun kemudian muncullah Yeshua atau di sekitar 4000. Nah, sekarang ini sampai sini dulu ya. Kita coba lihat sama-sama. Sekarang kita coba isi ya. Sengaja nih saya nggak bikin PowerPoint supaya Bapak Ibu kalau ini aktif nyatet. Ya, sekarang kita coba geser ke kiri, paling kiri. Kita mulai dari 0 terus. Kita mulai di hari penciptaan kembali oleh Bapak Yahweh ya. Hari pertama. Nah, kitabnya dari kitab mana? Kejadian. Sekarang kita mau isi nih. Ya, kita mau isi sama-sama. Hari pertama isinya apa? Penciptaannya tentang apa? Coba kitab sucinya buka sendiri ya. Jangan dilihat di proyektor, tapi coba buka kitab sucinya atau handphone yang dianggap suci ya. Kejadian 1 coba. Enggak, biarin aja, Excelnya biarin aja. Excelnya biarin aja dibuka. Biar Bapak Ibu sendiri yang cari sendiri ya. Hari pertama apa? Diciptakanlah. Tulis. Hari pertama jadilah terang dan terang pun itu jadi terang. Lalu hari kedua apa? Cakrawala. Cakrawala, tulis. Cakrawala. Hari ketiga adalah darat dan laut. 3 darat dan laut. Keempat apa? Darat dan laut 3. Keempat ada apa? Benda penerang. Ini saya pakai ini ya, pakai versi Lugas ya. Nggak tahu kalau di versi Bapak Ibu ininya terjemahannya apa. Keempat adalah apa? Benda penerang.
benda penerang. Oke, lalu hari kelima ada apa? Ada makhluk hidup di langit dan di laut. Makhluk langit dan laut. Makhluk langit dan laut. Lalu hari keenam adalah manusia dan binatang darat. Manusia aja deh, manusia. Karena manusia. Lalu hari ketujuh ada apa? Istirahat ya. Itu istirahat. Inilah hari penciptaan ya. Lalu sekarang kita lihat Keluaran 12 ayatnya yang ke-3 dan ayat ke-6. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini ya, hari ke-10. Catat tanggalnya, tanggal 10. Setiap suami harus mengambil seekor kambing domba. Bagi mereka menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Ini disimpan dulu nih, di hari ke-10. Lalu ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan. Tadi kan disimpanan dari hari 10. Bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Jadi disiapkan di hari keberapa? Hari ke-10. Dan nanti akan dipakai, akan digunakan di hari ke-14. Paskah jatuhnya di tanggal berapa? 14 Nisan. Ayo kita balik lagi ke Excel tadi. Hari ke-7 istirahat. Tadi katanya apa? Si kambing domba disiapkan di hari ke-10. Sekarang kita geser hari ke-10. Karena hari ke-10 disiapkan. Persiapan. Hari ke-14 diapain? Dikorbankan. Hari ke-14 tulis dikorbankan. Sekarang kita sudah lihat semua, lihat ke atas. Nah, lihat. Hari ke-10 disiapkan, hari ke-14 dikorbankan. Tadi Adam dia jatuh di tahun ke-0, mulailah perhitungan umur. Setelah Adam ada siapa selama 1000 tahun kemudian? Ada Nuh, ada Abraham, ada Daud, lalu ada Yesua. Sekarang kita lihat ke atas. Hari ke-14 kambing domba dikorbankan, ada Yesua. Dipersiapkan si kambing domba di hari ke-10. Ada siapa? Adam. Adam jatuh dalam dosa diperkirakan di hari ke-10. Oleh karena itu, Bapak Gubala kan sering berkata diperkirakan, ditafsirkan umur Adam pada saat dia sudah digaung-gaungkan oleh Bapak Yahweh untuk untuk beranak cucu selama kurang lebih berapa tahun? Tadi manusia di hari ke-6. Coba geser sedikit ke kiri. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Ada berapa? Ada 5. 5. Coba kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari ya. Coba kita balik lagi ke slide tadi. Ada berapa tadi? Ada 5 kan? 5 hari kan? Berarti Adam sudah diperintahkan oleh Bapak Yahweh selama kurang lebih 4.000-5.000 tahun untuk punya anak. Tapi masih belum mau juga punya anak. Nah, di sini ini adalah dasar perhitungannya ya. Jadi diperkirakan juga Adam jatuh dalam dosa di hari ke-10. Hari ke-10 dan cara dapatnya
menjadi 5.000 tahun adalah seperti ini ya. Dan saya harap Bapak Ibu bisa mengerti cara perhitungannya. Kalau tidak mengerti nanti tanya setelah ibadah ya. Puji Bapak Yahweh ya. Di sini ya, di sini apa namanya? Seperti itu yang tadi saya bilang, orang ke gereja pakai baju putih, pakai rok atau juga celana hitam, pakai bawa kitab suci, ditenteng-tenteng, tapi tidak tahu apa yang tertulis, apa yang sehari-hari seharusnya dia baca ya. Apa yang seharusnya dia lakukan, tetapi yang dilakukan hanyalah ya tergantunglah apa kata Bapak gereja ya. Pada saat ini kita sudah belajar lagi ya. Dan di hari raya buah sulung ini Bapak Ibu ya. Nanti yang apa yang Adam, Nuh, Abraham, Daud ntar cari lagi Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya ada di itu tuh, ada di poin yang sebelah kiri. Tapi dulu pernah saya ajarkan terlalu lama lagi ya. Jadi pada saat ini kita boleh memperingati akan hari raya buah sulung yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen taunya ini sekarang ini adalah hari Paskah dan kemarin Jumat adalah Jumat Agung. Padahal coba kita lihat, kita kembali dalam Imamat 23. Imamat 23 ayatnya yang ke-11. Dan dia, imam, harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Kapan? Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Kapan waktunya? Pada hari setelah Sabat. Sabatnya orang Ibrani, orang Yahudi, itu adalah hari Sabtu. Berarti kalau dikatakan pada hari setelah Sabat, berarti hari Minggu. Nah sekarang kita lihat. Yesua itu ketahuan bangkit di hari apa ya. Supaya jangan mengatakan bahwa sekarang ini adalah hari Paskah ya. Coba Lukas 24 ayat 1. Ini bahasanya agak berbeda tapi harinya sama. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu. Yesua ketahuan bangkit pada hari pertama pekan itu. Ya. Tadi hari Sabat atau hari Sabtu itu adalah hari terakhir dalam harinya dalam satu minggu hari. Dalam satu minggu hari dalam satu minggunya ya Yahudi ya atau Ibrani. Dan sekarang dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu. Berarti hari Minggu ya. Kalau kita kan hari pertama adalah hari Senin. Kalau dalam Ibrani itu adalah hari Minggu dan hari terakhirnya itu adalah hari Sabtu atau hari Sabat. Jadi Yesua ketahuan bangkit adalah pada hari Minggu. Dan seperti yang tadi kita baca dalam Imamat 23 tadi kan, kamu harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh kapan? Dilakukan sehari setelah Sabat. Jadi kebangkitan Tuhan Yesua Mesias itu adalah penggenapan dari Torah, ya, penggenapan dari Torah. Nah, ini hal yang kebangkitan dari Tuhan Yesua Mesias inilah yang banyak dijadikan alasan oleh orang-orang, oh Yesua tidak mati. Oh Yesua diserupakan. Oh itu yang mati itu bukan Yesua tapi orang lain. Itu sebenarnya dasarnya dari mana? Ya itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan lain, tapi itu sebenarnya ada dasarnya. Coba Matius 28. Coba kita lihat ya. Ayat ke-11. Jadi ya nggak salah kepercayaan lain, tapi ini
Coba kita baca 28 ayat 11. Dan sementara mereka pergi, tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang terjadi. Jadi sudah ketahuan bahwa kubur Yesua itu kosong ya. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan ya, orang Yahudi sendiri yang bersepakat, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu sambil berkata, katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Jadi sebenarnya peristiwa bahwa ajaran-ajaran lain bahwa Yesua itu diserupakan, bahwa yang mati itu bukan Yesua, itu juga sebenarnya awalnya dasarnya dari orang Yahudi itu sendiri ya. Karena apa? Mereka ketakutan. Mereka ketakutan kalau Yesua ini benar-benar bangkit, bahwa dia memang adalah Tuhan. Tetapi mereka kan sebelumnya sudah gembar-gembor. Oh, Yesua itu bukan Tuhan. Ya, oleh karena itu Yesua dihukum mati oleh mereka. Dan puji Bapa Yahweh, ya ada juga orang yang berkata bahwa kalau Yesua itu Tuhan, dia kan maha kuasa. Kenapa dia tidak menebus dosa manusia langsung aja? Kenapa harus mati? Ya itulah orang-orang yang dulu namanya orang Kristen, tapi ya dia pergi kepada kepada ajaran-ajaran lain. Kenapa? Karena yaitu setiap hari Minggu ke gereja pakai baju putih, pakai baju rapi, bawanya kitab suci seperti orang Farisi, ya. Akhirnya apa? Cuma gaya-gayaan doang supaya terlintas bahwa oh KTP-nya Kristen. Ya coba lihat Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Sebaliknya dia, Yesua, sudah mengosongkan dirinya sendiri, ya, dia Elohim nih, tapi sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Ya. Jadi Yesua sudah mengosongkan diri dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai kepada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Ya, kalau misalkan Yesua mau seperti yang dikatakan orang tadi kan Tuhan kan ini maha kuasa. Kenapa dia tidak tidak langsung aja mengampuni dosa umat manusia? Kenapa Tuhan harus mati ya? Segala sesuatu dikuduskan, disucikan oleh darah. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari kan, ada darah Yesua tercurah sampai mengenai ke tabut Elohim tersebut. Ya, segala sesuatu disucikan oleh darah, termasuk tabut itu harus disucikan juga oleh darah Tuhan, ya, bukan dengan darah binatang. Ya, sekali lagi kita manusia harus disucikan oleh darah Sang Pencipta. Ya, terserah orang di luar mau suka apa enggak, itu kan tergantung ajaran mereka, ya. Tetapi kita mengimani bahwa yang bisa menghapus dosa kita adalah Tuhan kita sendiri melalui darahnya. Kenapa? Karena sesuai Ibrani 10 kan, sebab mustahil darah lembu jantan dan darah kambing jantan dapat menghapuskan dosa, ya, kecuali kalau mereka mengimani, ya. Mereka mengimani, mereka dengan dengan mempersembahkan kambing, domba bisa dihapus dosanya, itu terserah mereka. Tapi kita boleh mengimani bahwa yang bisa menghapus dosa kita harus oleh darah Sang Pencipta kita. Oleh karena itu supaya dia bisa berdarah, dia harus dikorbankan.
Bagaimana dia bisa dikorbankan? Dia harus jadi manusia. Seperti tadi dalam kitab Filipi tadi, dia sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang manusia. Ya, kita kembali lagi kepada Imamat 23 ini Bapak Ibu ya. Coba saya mau ulang lagi. Imamat 23 ayatnya yang ke-10. Kita baca lagi. Berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, ya, perhatikan. Waktunya kapan? Ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Bukan pada waktu mereka masih di Mesir, bukan pada waktu mereka masih dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, tapi waktunya kapan? Ketika kamu masuk. Ketika sudah masuk ke negeri yang akan diberikan dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Setelah masuk ke tanah yang dijanjikan, setelah dipindahkan dari gelap kepada terang, setelah pindah dari duniawi, kehidupan duniawi kepada kehidupan yang rohani, kamu harus membawa hasil, kamu harus membawa berkas, bawahnya, membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Kenapa hasil pertama sih? Kenapa hasil pertama? Kan biasanya kalau misalkan kalau setahu saya kalau buah, ada beberapa buah yang hasil pertama itu katanya dia baru belajar berbuah, ya. Saya pernah mendengar ada, oh ini baru belajar berbuah jadi buahnya masih kecil-kecil. Tetapi kenapa Yesua perintahkan ketika ini adalah buah pertama atau dalam bahasa Inggrisnya first fruit. Kenapa hasil harus buah yang pertama ya Tuhan? Ya, karena dari buah pertama itu biasanya rela nggak rela. Ini hasil pertama nih anak seperti siapa sih? Ishak kalau orang-orang duniawi mungkin berpikir, hey Abraham kamu pakai hikmat dong. Ini kan anak pertamamu, ya. Tetapi yang ditantang oleh Bapa Yahweh, berikan hasil pertamamu. Kapan waktunya? Ketika kita sudah dipindahkan dari Mesir, dipindahkan ke negeri yang sudah diberikan kepada kita semua, ya. Oleh karena itu, ya, dulu juga pernah ada yang bersaksi kan, kalau misalkan ini kan baru pertama gajian masa harus langsung dikasih full gajinya ya, sebagai buah sulungnya itu. Karena biasanya di hasil pertama tuh ada tarik-tarikan nih. Kamu lebih mengasihi Bapa Yahweh atau lebih mengasihi manusia, ya. Tadi kan dikatakan apa? Kamu harus membawanya kepada imam. Ya, dulu. Kamu harus membawa hasil pertamamu kepada imam. Lalu apa? Lalu setelah itu yang mengayun-ayunkan siapa? Imam dulu. Nah, ini yang menjadi contoh panutan dari orang-orang zaman sekarang. Ya, ada perantara, ada calo. Kalau saya jangankan calo, sama agen aja saya nggak percaya, apalagi sama calo. Kalau saya sih pengennya, saya kan orangnya agak-agak bukan pelit sih, tapi berperhitungan, ya. Jadi saya nggak rela kalau hanya dengan kerjaan seperti ini aja, kok kayaknya mahal banget sih. Jadi saya mendingan saya kerjain sendiri, ya. Oleh karena itu, kalau dulu orang masyarakat harus kasih ke imam, lalu nanti imamnya yang mengayunkan. Nah, tetapi sekarang, nah inilah anugerah.
Ya, inilah anugerah. Coba Ibrani 10 ayat yang ke-19. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yesua. Harus ada ini dulu nih. Syaratnya apa? Harus miliki keyakinan dalam darah Yesua sebagai apa? Sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri, dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim. Tadi syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus memiliki keyakinan dalam darah Yesua. Syaratnya itu supaya apa? Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan mungkin diambil alih sama imam. Akhirnya yang punya namanya imam. Seperti siapa? Tadi komentar orang, saya hanya percaya kepada bapak-bapak gereja. Ya, oleh karena itu sekarang kalau orang zaman sekarang mungkin bilangnya apa? Birokrasinya dipangkas. Ya, birokrasinya dipangkas langsung oleh Yesua sendiri sebagai imam besar dari bait Elohimnya itu. Ya, jadi kita nggak usah kan kita tadi syaratnya memiliki keyakinan dalam darah Yesua. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesua HaMasiah, nggak perlu lagi perantara, nggak perlu lagi calo. Ya, tetapi kita yakin nih, kita yakin sudah ditebus oleh darah Yesua HaMasiah. Udahlah, langsung aja kita yang mengayun-ayunkan. Kita yang mempersembahkan. Tadi Bapak Ibu perhatikan tadi Soldier bilang apa? Mau bekerja, mau bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Kalau mengayun-ayunkan itu berarti kita bekerja. Kita mencari perhatian sama Bapak Yahweh. Tuhan, ini hasil pertamaku Bapak Yahweh. Saya memberi dengan keikhlasan. Saya memberi dengan kelimpahan. Itu yang terjadi zaman sekarang ya. Jadi ada beda. Ada beda. Kalau dulu ada calo kasih ke imam. Kalau sekarang imam besarnya adalah Yesua sendiri. Langsung aja kita kasih sama Yesua. Nggak perlu perantara ya. Kita balik lagi. Kita balik lagi dalam kitab Imamat. Imamat 23 kan. Ayat yang ke-11 tadi. Lanjut. Dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Kapan waktunya? Pada keesokan hari setelah Sabat atau pada hari Minggu. Itu dulu. Kalau di tengah-tengah adalah pada saat Yesua bangkit dari kematian. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna berumur setahun. Ya, perhatikan umurnya setahun. Kalau pada saat kemarin si Abraham, dia ketika dia tidak percaya atau juga kurang percaya atau ragu-ragu sama janji Bapa Yahweh, dombanya umurnya atau jika lembunya umurnya 3 tahun. Tetapi ini 1 tahun yang berumur setahun sebagai persembahan bakaran bagi Yahweh. Dan persembahan sajiannya 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak. Suatu persembahan api-apian bagi Yahweh, yaitu bau harum yang menenangkan, dan persembahan curahannya anggur 1/4 hin. Begitu banyak persembahan-persembahan. Ya, persembahannya banyak. Oleh karena itu dulu ya kita balik lagi ke dalam Imamat 23 tadi. Dulu persembahan itu harus dikasih ke imam. Nanti imam yang datang sama Bapak Yahweh. Lalu setelah itu harus mempersembahkan apa lagi? Harus mempersembahkan tadi ada lembu, ada pokoknya macam-macam lah ya, macam-macam persembahan yang harus dibawa ya, yang harus dibawa. Tetapi pada saat ini bagaimana Bapak Ibu ya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ibrani 10 ayatnya yang ke-8 dulu.
Ketika di atas mengatakan korban dan persembahan sajian dan persembahan-persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa, apa saja yang dipersembahkan berdasarkan Torah, tidak engkau ingini, bahkan tidak engkau pinta. Tadi kan persyaratannya apa? Karena apa? Karena masa anugerah belum ada. Karena darah Yeshua belum tercurah. Tapi selanjutnya kita coba lagi baca terus. Baca terus. Lalu dia berkata, lihatlah aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Elohim. Ya, kata Yeshua. Maka dia meruntuhkan yang pertama supaya dia dapat menegakkan yang kedua, yang dalam kehendaknya itu kitalah yang telah dikuduskan melalui apa? Persembahan tubuh Yeshua HaMasiah sekali untuk selamanya. Dan sesungguhnya setiap imam berdiri tiap-tiap hari untuk menyelenggarakan ibadah dan berulang-ulang mempersembahkan apa? Korban-korban yang sama yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa-dosa. Namun dia sesudah mempersembahkan satu korban, Yeshua mempersembahkan satu korban yaitu tubuhnya sendiri karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Sana saya coba baca, kayaknya agak berbeda ayatnya ya. Ayat ke-9 saya coba baca, ayat ke-8 coba saya baca. Di atas telah dikatakan korban, persembahan sajian, persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa, dan semua yang dipersembahkan berdasarkan Torah itu engkau tidak ingini dan tidak engkau sukai. Kemudian dia berkata, lihat aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Elohim. Dia telah merobohkan yang pertama agar dapat membangun yang kedua. Oleh apa yang dikehendakinya itu kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yeshua HaMasiah sekali untuk selamanya. Sungguh setiap hari secara berulang-ulang para imam menyelenggarakan ibadah dengan mempersembahkan korban yang sama yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa dan selanjutnya. Dengan kata lain ada persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa, lalu ada persembahan apa lagi tadi dalam imamat tadi? Ada persembahan sajian, ada persembahan api-apian. Semua sudah diganti oleh satu persembahan yaitu tubuh Yeshua HaMasiah. Nah itu yang namanya, yang kemarin pernah saya bilang apa? Itu adalah anugerah, masa anugerah. Kita nggak perlu lagi nih nyiapin apa tadi? Anak domba, tepung, apalagi air anggur, nggak perlu lagi. Ya, oleh karena itu, ya. Tapi syaratnya apa? Apabila tadi apa? Kita yakin dengan darah Yeshua HaMasiah sebagai apa? Sebagai jalan masuk. Kalau tidak ada syarat tersebut, ya tidak akan terjadi apa namanya pembebasan tersebut. Ya, oleh karena itu di hari yang berbahagia ini, ya di hari buah sulung. Di hari buah sulung, apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan itu sebenarnya apa Tuhan? Tadi kan saya sudah tidak perlu lagi, kita sudah tidak perlu lagi nih. Kita sudah tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban yang tadi disampaikan. Dan juga kita sudah nih, saya sudah menerima Yeshua HaMasiah, darah Yeshua sebagai jalan masuk, kata firman Tuhan tadi ya. Coba, masih ada beberapa ayat, 1 Korintus 15 ayat ke-20. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Namun sekarang nih, HaMasiah telah dibangkitkan dari antara yang mati, dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Jadi apa? Buah sulung adalah buah yang pertama. Hasil. Berbicara buah, berbicara hasil. Yeshua sebagai buah sulung dari antara mereka yang meninggal. Coba kita lanjut lagi. Baca lagi. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Jadi orang mati pun
apabila dia percaya kepada Yeshua sebagai buah sulung, ada kelanjutannya. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasiah kalau percaya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Urutannya jelas. Pertama, Hamasiah sebagai buah sulung dulu kalau percaya. Kemudian mereka yang milik Hamasiah pada waktu kedatangannya, sesuai dengan kitab Tesalonika tadi. Tesalonika, ketika mereka mendengar suara sangkakala dibunyikan, orang yang dalam kubur juga bisa bangkit. Ya, jadi urutannya pertama Hamasiah dulu, Yeshua dulu sebagai buah sulung yang sudah bangkit dari kematian. Ya, itu syaratnya dia menjadi Tuhan karena bukan menjadi Tuhan, maksudnya syaratnya dia menyelesaikan tugasnya sebagai Tuhan kan kita sudah belajar. Pertama dia untuk menebus dosa kita yang mati setelah Yeshua, dan juga untuk memberitakan kabar gembira nih sama orang-orang yang sudah mati sebelum Yeshua. Ya. Orang yang mati sebelum Yeshua percaya kepada Yeshua, kepada firman Tuhan, dia juga akan dibangkitkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh tertulis. Ya, coba kita lihat beberapa ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 18. Tadi Yeshua sebagai buah sulung. Sekarang yang telah menentukan agar kita menjadi apa? Agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Syaratnya apa? Kita menjadi buah sulung dari ciptaannya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Ya, syaratnya apa supaya terjadi kebangkitan? Percaya kepada firman kebenaran. Jangan repot-repot sekarang. Repot-repot sekarang sudah mempersiapkan mau mati gimana, sudah repot ini orang yang mati gimana. Yang percaya, yang penting syaratnya percaya sama pengorbanan Yeshua Hamasiah. Ya lo yang baru kita baca tadi kan kita sebagai buah sulung dari ciptaannya. Apa maksudnya Tuhan? Kita sebagai buah sulung dari ciptaan. Ya, tadi kan persembahan tadi harus diayun-ayunkan. Kita juga harus mempersembahkan hal-hal yang lain. Nah, ini yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita ya. Ayat yang terakhir, Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Ya, kita harus menjadi buah sulung dari ciptaannya, tetapi apa tadi syaratnya? Kita harus menerima darah Yeshua. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu ya. Oleh karena itu, sesuai dengan kitab Yakobus tadi kan, kita harus apa? Kita harus menjadi buah sulung dari ciptaannya, yaitu artinya apa? Kita harus berbuah. Buah itu artinya apa? Hasil. Ya. Tadi kita boleh baca dalam kitab Imamat, kita harus apa? Kita harus mengayun-ayunkan. Jadi apa? Buah-buah roh ini harus kita perlihatkan, harus kita saksikan. Tadi sudah saksian. Kita harus sampaikan kepada dunia, sampaikan kepada Bapa Yahweh, oh Tuhan inilah hasilku. Inilah persembahanku, kenapa? Karena aku sudah percaya sama darah Yeshua Hamasiah sebagai apa? Sebagai jalan masuk untuk kita masuk ke dalam tabernakel yang lebih besar. Itu tabernakelnya Elohim, Bapa Yahweh yang ada di surga. Dengan kata lain, kalau kita mau hidup next level, ya, kalau kita mau hidup di surganya Bapa Yahweh, surganya Bapa Yahweh itu seperti apa sih? Yaitu ada pengharapan. Kepada orang mati pun ada harapan. Asal mereka percaya kepada Yeshua Hamasiah. Oleh karena itu kita nggak usah repot-repot, kita siapin siapin persembahan, siapin sesajen apapun bagi orang-orang mati.
Karena orang mati sudah ada urusannya selama kehidupannya. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita, satu hal terakhir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah ini nggak? Pernah ngelihat latihan? Biasanya di gedung-gedung atau tempat pekerjaan biasanya ada latihan, emergency drill. Ya, kalau ada emergency drill biasanya ada pengumuman, perhatian, perhatian. Latihan, latihan, latihan. Sampai diulang kali diucapkan, ini latihan, ini latihan. Telah terjadi kebakaran di lantai sekian, lantai sekian. Harap berkumpul ke tempat berkumpul atau master point di area parkir. Itu latihan. Akhirnya apa? Karena semua orang mendengarkan suara dari mic tadi, wah, jalan santai-santai sampai menuju ke tempat latihan. Tapi apa yang akan terjadi apabila hal itu terjadi beneran? Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau juga mendengar berita orang-orang ya mungkin terperangkap di depan apa? Di depan jendela atau terperangkap di depan pintu keluar. Tapi terperangkapnya rame-rame. Banyakan. Dari situ kita boleh mengambil pelajaran apa? Kalau latihan, mungkin kita mendengarkan, oh suara instruksinya seperti ini. Tapi kalau beneran, ya cari selamat sendiri-sendiri ya. Di situ kita boleh mengambil pelajaran apa? Kalau cari selamat, urusannya sendiri-sendiri. Seperti dalam kitab Filipi ya. Cari selamat urusan sendiri, nggak usah diurusin sama apa kata bapak gereja, apa kata suami, kata istri, kata anak-anak, kata semua. Tapi keselamatan itu adalah urusan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, apabila kita percaya bahwa Yeshua HaMashiach adalah sebagai jalan masuk untuk kita menghadap hadirat Bapa Yahweh, terimalah Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lakukanlah, berbuah-buahlah ya. Buahnya itu jangan seperti pelita di bawah gantang, tetapi buah-buahnya harus diayunkan, harus dikasih lihat, Tuhan aku sudah berbuah. Bukan kita mau nyombong, tetapi kita harus ketika kita mengayun-ayunkan hasil buah sulung tersebut, buah-buah tersebut, kita juga boleh mengagungkan, ini loh Bapakku, ini loh Bapakku, namanya Bapa Yahweh, namanya Bapa Yahweh. Tidak hanya disimpan di bawah gantang, aku percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi ketika di luar, aku percaya sama Yesus. Ya, nggak ada korelasinya ya. Oleh karena itu, percaya sama Bapa Yahweh, ayun-ayunkan. Ayunkannya ke atas ya. Namanya ayunkan tuh ke atas, kalau ke bawah namanya mendayung. Ya, kita harus ayun-ayunkan. Bapa Yahweh, terima kasih. Kenapa? Karena kita sudah diangkat sebagai anak. Haleluya, puji Bapa Yahweh.